ampun, keren banget ya. Wah, untungnya ini hari libur nih. Bisa santai-santai, menikmati keindahan alam. Sambil nyanyi Indah, oh sungguh indah, kasih Yesus di hidupku. Besar, oh sungguh besar, cintanya kepadaku. Ku kan memuji namanya dengan segenap hati. Ku kan bernyanyi bagi dia selama-lamanya. Indah, oh sungguh indah. Shalom adik-adik. Kasih Hari ini Kak Clark janjian sama Kak Tepi. Gimana ya tapi ya Kak Tepinya ya? Adik-adik yang lihat Kak Tepi nggak? Di mana? Di mana? Ada emang Kak Tepinya udah datang? Tapi adik-adik, diam deh, diam deh. Adik-adik ada denger nggak? Ada denger suara, ada musik yang seru banget? Ada nggak ya? Dengar nggak ya? Kak Clarissa sih denger sih. Mana ya Kak Tepinya ya? Ada nih Kak Tepinya di Halo, sini. Kak Clarissa. Gimana Kak Tepi, apa kabar? Aku nyariin loh dari tadi. ya ampun, Kak Clarissa. Ya adik-adik ya, kita nyariin Kak Tepi ya. Oh, Keren iya. banget tadi, ternyata yang main Kak Tepi. Oh, betul sekali Kak. Oh, ternyata yang main musiknya Kak Tepi. Iya, gimana Kak Clarissa? Ada apa? Keren banget Kak. Oh, lagunya yang keren apa mainnya? Kakunya Oh, dong Kak lagunya. Tepi. Bener nggak? Betul. Adik-adik setuju nggak di rumah? Kalau tadi lagunya yang dimainin sama Kak Tepi keren? Keren. Kak ajarin dong. Oh, oke Kak. Mau jajarin sekarang? Mau. Oke. Adik-adik juga mau kan diajarin? Mau ya? Keren sih lagunya. Tapi Kak, doa dulu ya kita ya. Oke, siap. Adik-adik kita doa dulu ya. Kita siapkan hati kita dulu ya buat hari ini. Oke, siap? Yuk semuanya tutup mata, ikutin Kak Clarissa berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih. terima kasih Buat hari ini. buat hari ini. Tuhan, Tuhan, penyertaan-Mu penyertaan-Mu luar biasa kepada kami. kepada kami. Tuhan, Tuhan, sebentar kami mau sebentar kami mau menyembah-Mu, memuji-Mu, memuji-Mu lewat suara kami, lewat suara kami, lewat gerakan kami, lewat gerakan kami, lewat tarian kami. lewat tarian kami. Engkau yang hadir Kau Tuhan, yang hadir di Tuhan, tempat kami, di tempat kami, di mana kami berada. di mana kami berada. Terima kasih Tuhan Terima Yesus. kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Dalam Yesus. nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Kita sapa dulu aja ya Kak ya. Oke, Biar siap, semangat Kak. ya. Ya. Joel Kids mana suaranya? Joel Kids. Yes, I am. Wow, Luar biasa ya keren. Kak Clarissa ya. Yuk, ayo Kak Klar tagih janjinya Kak Oh, Tepi oke, mau Kak. ngajarin. Pelan-pelan dulu ya Kak. Iya, Biar kita Kak pelan-pelan dulu Clarissa ya, Kak, juga ya. bisa, adik-adik di rumah juga bisa Kak. Ya, oke siap. Oke. Indah, oh sungguh indah, kasih Yesus di hidupku. Besar, oh sungguh besar, cintanya kepadaku. Ku kan memuji namanya dengan segenap hati. Ku kan bernyanyi bagi dia Keren ya dia lagunya ya. selama-lamanya. Wow, keren. Adik-adik, Kak Klar udah punya nih gayanya. Oh, Kita ya? nyanyi sambil gaya ya. Oke, Kak, Biar seru kita itu. lebih semangat, kita Ya. menari buat Tuhan ya. Ya, siap. Siap ya? Tepuk tangan dulu semuanya. Indah, oh sungguh indah, kasih Yesus di hidupku. Katakan besar, besar, oh sungguh besar. Cintanya lompat semua. Padaku. Ku kan memuji namanya dengan segenap hati.
cintanya kepadaku. Keren biasa ya Kak ya. Adik-adik, nanti kita belajar lagi ya, lebih lagi ya adik-adik ya, biar kita lebih semangat lagi. Oke. Lagu ciptaan siapa Kak? Ini lagu ciptanya Joel Kids Kak. Oh, Joel Kids. Wow, keren. Berarti nanti adik-adik harus bisa ya. Oh. Siap-siap. Kak. Oh ya? Kok bunyi handphone? Ada apa Kak? Ada apa Kak? Kak Clarissa kok bunyi ya? Ada apa Kak? Boba Kak, Boba. Oh, Boba bilang apa Kak itu? Adik-adik, Boba katanya kita disuruh ke negeri apa nih? Sejuta kebaikan Kak. Negeri sejuta Kebaikan. kebaikan. Di mana ya? Nggak tahu Kak. Yaudah deh, kita ikutin aja ya. Kata-kata ikutin dulu. Boba ya. Kita ikut Boba ke negeri sejuta kebaikan ya. Adik-adik, kita ke sana ya. Kita ke sana ya. Kakak, tapi Kak, Masa kita pakai bajunya gimana nih ya Kak ya? Ganti dulu yuk Kak. Ganti dulu Yuk, ya. yuk. Kita ganti dulu ya. Oke, siap? 1, 2, 3. Wah, Adik-adik, kita udah siap ya berarti ya Kak ya? Iya nih, kita udah Oke. siap semuanya. Yuk kita berangkat yuk Kak. Langsung ya Kak ya? Yuk langsung yuk. Oke adik-adik, yuk kita berangkat. Yuk Kak Tepi. Yuk, aduh Kita Kak. lanjutin Tapi Kak, aku perjalanan capek ini. sekali Kak. Aduh, capek. Capek? Belum mau nyampe Kak Tepi. Iya capek Kak. Aduh, gimana dong kalau gitu? Gimana dong adik-adik? Kak Tepi udah capek. Hah? Ada itu Kak. Ada gajah Kak. Oh, iya ya. Kita naik itu aja. Mau kita naik itu? Naik itu ya, Adik-adik kita naik itu ya. Oke. Aduh. Wah, seru juga ya Kak Tepi. Kita bisa naik gajah gini ya Kak Tepi ya. Iya, seru banget Wah, Kak. bagus banget lagi. Keren banget ya adik-adik yang di sini ya. Iya. Kak Tepi, itu apa Apa, sih? Kak? Itu apa sih? Itu burung Kak. Burung ya? Iya. Warnanya keren banget. Adik-adik lihat nggak di situ ada apa? Nggak kelihatan kali Kak tuh. Itu ya. Aduh. Bunyinya seru banget ya, keren banget ya. Gimana? Kayak lagu ya Kak ya? Iya, kayaknya itu loh Kak, yang biasanya di sekolah minggu itu loh Kak. Oh iya. Yuk kita nyanyi yuk Kak. Kak. Cuit, cubidudam. Itu loh adik-adik yang biasanya syalalala. Cuit. Ingat kan? Adik-adik ingat kan? Dam. Syalalala. Karena Tuhan. Cinta siapa? Cinta saya. Cinta kamu, cinta semua, karena Tuhan. Cinta saya, cinta kamu, cinta semua, percayalah. Tapi Kak Tep, kayaknya kurang semangat ya adik-adik di sini. Apa kita turun aja ya Kak ya? Oke, kita turun. Adik-adik, Kakak turun aja ya. Kita turun. Terus nanti kita lanjutin semangat lagi, oke Kak ya? Ya, betul. Kita turun dulu ya. Iya, oke. Sip. Yuk turun dulu Kak. Nah, gini kan enak ya Kak Tep ya. Kita bisa luasa, kita bisa nari lagi buat Tuhan. Ya adik-adik ya. Yuk kita semangat ya Kak Clarissa. Oke, kita tepuk tangan ya. Siap adik-adik? Cuit, cubidudam dam. Syalalala. Cuit, cubidudam dam. Syalalala. Karena Tuhan cinta saya, cinta kamu, cinta semua. Karena Tuhan cinta saya, cinta kamu, cinta semua, percayalah. Tapi Kak Tep, nanti kalau Kak Clarissa bilang karena Tuhan, Kak Tep jawab ya karena Tuhan. Siap Kak. Siap ya? Siap. Adik-adik di rumah juga ikutan ya. Siap? Kita tepuk tangan lagi. Cuit, cubidudam dam. Syalalala. Cuit, cubidudam dam. Siap ya
percayalah. Wah, Luar biasa ya Kak keren Kanisa banget. ya. High five Kak Devi, high five adik-adik di rumah. Kak Tem, Ya, siapa ya? Oh, lucu apa banget ya? Lucu sih. Lucu sih. Adik-adik lucu ya. Lucu. Yuk, Coba aja kenalan Kak. ajak Kak Tem kenalan. aja ya, Kak Tem aja, Kak Oke. Tem, Kak Tem. Hai. Halo. Hai. Nama kamu siapa? Oh, namaku Monce. Oh, Monce, Monce. adik-adik. Iya. Monce. Kasih salam dong buat adik-adik Joel Kids. Anak-anak Joel Kids. Halo, anak-anak Joel Kids. Aku Monce. Hai, Monce. Monce. Yuk, temani kita ngajarin anak-anak nyanyi. Kita mau nyanyi bareng-bareng, nari bareng-bareng. Ya? Nggak mau, soalnya Monce malu. Kenapa Monce? Malu. Oh, gitu. Nari aja ya. Oh ya. Kalau nari, Monce mau. Iya, setuju ya, adik-adik ya, setuju ya. Yuk, kita mulai ya. Kita tepuk tangan ya, Monce ya. Yuk. Siap-siap ya, adik-adik. Kita katakan apa? Haleluya, ku memujimu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja. Di atas mana? Di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kita lompat ya. Kakiku Mau lompat bagimu, sebab namamu berusia pagi. Kita lompat ke kanan. Bersyukurlah kepada Tuhan. Jempolnya mana? sebab Ia baik, Kawasannya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Bisa Monce? Kita denger ya suaranya Monce ya, adik-adik. Haleluya, ku memujimu Tuhan. Karena apa? Karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja. Gimana Di adik-adik? atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kita lompat ya Monce. Adik-adik lompat. Lompat bagimu, sebab namamu berusia pagi. Kita lompat semua. Bersyukurlah kepada Tuhan. Jempolnya dong. Sebab Ia baik, Jempol adik-adik mana? sebab Ia baik, Kawasannya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Suaranya Monce dong. Adik-adik pasti pengen denger. Wah, Monce keren banget. Ikut-ikutin Monce ya adik-adik. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kaki kita mana? Buat apa kita mau lompat buat Tuhan? Lompat bagimu, Sebab rahmat-Mu berusia pagi. Kita lompat semua. Bersyukurlah kepada Tuhan. Jempolnya dong. sebab Ia baik, Jempolnya sebab Ia baik, Kawasannya
Makasih ya Monca ya udah bantuin nemenin kita. Keren. Kasih jempol buat Monca. Oke. Kalian itu mau kemana sih? Kita itu mau pergi ke negeri sejuta Kebaikan. Itu kan tempat kelahiran Monca. Di sana tempat lahir Monca. Dibuai, dibesarkan. Oke. Stop ya. Yuk kita mau lanjutin. Kamu tahu jalannya Monca? Tahu jalannya kan? Tahu. Yuk, tunjukin kita jalannya kemana ya? Oke. Oke, yuk. Kita lanjut ya adik-adik ya. Aduh, Kak Ada apa sih Monca? Kita sudah sampai di negeri sejuta kebaikan. Kita sudah sampai di negeri Terima kasih ya Monca udah nganterin kita ke negeri sejuta kebaikan. Makasih Monca. Tapi Monca mau pamit dulu ya. Monca pamit, Soalnya adik-adik. Monca takut dicariin Mama Monca. Oke? Oke. Makasih ya Monca ya. Oke, kalau gitu Monca pamit dulu ya. Dadah Monca. Wah Kak Tepi, kita sudah berhasil sampai nih di negeri sejuta kebaikan. Wah keren banget ya. Bagus banget ya Kak Bagus Clarissa ya. banget ya. Wow. Wah kita harus bersyukur nih sama Tuhan. Kita sudah diizinkan kita bisa sampai di sini. Iya, Kak. Ya, adik-adik kita bersyukur yuk sama Tuhan yuk. Sekarang hari ini Kak Klar mau ngajarin satu lagu. Nah lagunya itu cara kita bersyukur. Dengan apa Kak Tep? Dengan kita mengatakan cinta sama Tuhan. Kita mau mengatakan kita mau lebih lagi sama Tuhan. Ya adik-adik sekarang siapkan hati adik-adik semua untuk kita mau bersyukur sama Tuhan. Untuk kita mau mengatakan kalau kita sungguh-sungguh mencintai Tuhan. Kalau kita sungguh-sungguh membutuhkan Tuhan. Siapkan hati adik-adik semua. Katakan Jesus I'm in love. Jesus I'm in love with you. Jesus I'm in love. Jesus, I'm In love with you. Take me deeper in love with you. Adik-adik katakan Jesus I want more. Jesus I want more of you. Jesus I want more. Jesus, I want more of you. Draw me closer to your heart. I ever wonder how Yes, adik-adik, kita mau katakan dari lagu ini, kita mau mengatakan kalau kita sungguh-sungguh mencintai Tuhan kita. Kita mau serahkan hidup kita semuanya ke dalam tangan Tuhan. I never want to. Kita nggak mau jauh dari Tuhan. Kita nggak mau lepas dari tangannya Tuhan. When I go astray, I find your love. Yes, karena cintanya Tuhan kepada kami. Katakan adik-adik semuanya, kita katakan Jesus I'm in love with you. Katakan sekali lagi Jesus I'm in love with you.
lagi Tuhan untuk lebih dekat kepadamu Tuhan. Of you, Jesus, I want more of you. Draw me closer. Kakak aja kalian, adik-adik semua untuk mengatakan, Jesus, I'm in love with you, Jesus. Jesus, I'm in love with you. Yang mau angkat tangan adik-adik boleh tunjukkan rasa syukur adik-adik dengan mengatakan, aku mencintaimu ya Tuhan. Take me deeper in love with you. Bawa kami lebih lagi Tuhan untuk bersamamu Tuhan. Jesus, I want more. Proses kami Tuhan, proses kami Tuhan. Jesus, I want more of you. Draw me closer, closer to your heart. Tutup mata adik-adik. Tutup mata adik-adik. Rasakan kebaikan Tuhan. Rasakan bagaimana Tuhan mencintai adik-adik. Yes Tuhan, sungguh Engkau mencintai kami Tuhan. Dan kami mau Tuhan menyerahkan hidup kami Tuhan untuk mencintai-Mu Tuhan. Pakai kesempatan ini adik-adik untuk menyatakan. Angkat tangan adik-adik semua. Jesus, I'm in love with you. Angkat tangan adik-adik semua. Kita katakan. Katakan dari dalam hati adik-adik semua. Katakan adik-adik. Tuhan sayang sama adik-adik semua. Tuhan mau adik-adik semua datang lebih lagi ke nama Tuhan. Jesus, I want more of you. Tuhan menunggu adik-adik. Of you. Draw me closer, closer to your heart. Yang mau angkat tangan, boleh angkat tangan kalian. Jesus, I'm in love with you. Jesus, I'm in love with you. Drag me deeper in love with you. Jesus, I want more of you. Jesus, I want more of you. Draw me closer, closer, draw me closer. Draw me closer, God. Tarik kami Tuhan. Draw me closer, closer to your heart. Draw me closer. Draw me closer, closer to your heart. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Biarkan lagu ini Tuhan menjadi pernyataan kami Tuhan. Menjadi kata-kata dari hidup kami Tuhan.
Kalau kami sungguh-sungguh mencintai Engkau Tuhan, kalau kami sungguh-sungguh ingin dekat di hadirat-Mu ya Bapa, kami gak bisa Tuhan kalau kami jauh dari Engkau Tuhan. Kami gak mampu Tuhan, kami gak mampu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan atas apa yang Engkau berikan kepada kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau mencintai kami lebih dari apapun Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami ini anak-anak-Mu Tuhan, anak-anak kesayangan-Mu Tuhan. Dan hari ini Tuhan, dan saat ini Tuhan, kami mau menyatakan cinta kami kepada Engkau Tuhan. Kami mau menyatakan itu semua Tuhan. I love you Jesus, I love you Jesus. Yuk adik-adik ikutin Kak Clarissa berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Luar biasa Engkau Tuhan. Namamu Tuhan, yang layak kami sanjung dan kami sembah. Tuhan, sebentar kami mau lebih lagi mendengarkan firman-Mu, mendengarkan pesan-Mu. Buat kami mengerti Tuhan, Engkau yang jamah kami, Engkau yang bukakan pikiran kami, telinga kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Hai adik-adik, selamat datang kembali di Negeri Sejuta Kebaikan. Hari ini cuaca sangat cerah sekali. Semua warga Negeri Sejuta Kebaikan sedang kerja bakti membersihkan hutan. Siapa saja ya di sana? Oh, ada Bingo dan Pingi, ada Bi, ada Bagis, ada Wanabi, dan ada Radita. Mereka semua sangat bersukacita. Saat mereka sedang asyik bekerja, tiba-tiba ada yang datang. Siapa ya kira-kira? Yuk kita lihat, siapa ya yang datang ke dalam hutan? Pengumuman. Teman-teman, ayo berkumpul di sini. Kak Devina datang bawa pengumuman. Ayo buruan. Ada berita apa Kak Devina? Aku penasaran loh. Iya, sabar. Saya akan segera bacakan pengumumannya. Tolong Rabita, silahkan dicek apakah semua sudah berkumpul di sini atau belum. Iya Kak Dev, semua sudah di sini. Hanya Monco yang belum kelihatan. Gimana ya? Apa aku harus cari Monco dulu? Oke, karena waktu saya tidak banyak, saya akan bacakan dulu pengumumannya. Nanti kamu jangan lupa sampaikan berita ini ke Monco juga, oke? Oke Kak Devina, siap laksanakan. Perhatikan semua ya. Pengumuman untuk seluruh warga Negeri Sejuta Kebaikan. Saya, Raja Negeri Damai, mengundang kalian semua untuk datang ke pesta yang akan saya adakan. Sebuah pesta meriah yang akan membawa sukacita bagi semua yang hadir. Kalian harus mempersiapkan diri dengan baik. Nanti akan ada utusan yang akan memberitahukan apa saja yang harus disiapkan dan melihat kesiapan kalian. Dan pada hari yang sudah ditentukan, kalian akan dijemput untuk berpesta. Jangan lupa persiapkan diri dengan baik ya. Siapa yang senang dengar pengumuman ini? Nah, mulai sekarang kalian semua harus mempersiapkan diri ya. Asyik pesta. Aku suka pesta. Wah, aku pasti datang. Pasti ada makanan yang enak. Aku juga sangat suka. Aku harus mencari Monco supaya dia juga siap-siap buat datang ke pesta. Iya Rabita, kamu harus mencari Monce. Aku temani kamu ya.
Kita cari Monco sama-sama. Terima kasih, Bi. Kamu mau menemani aku. Ayo kita berangkat sekarang. Yuk ayo. Wah, warga negeri sejuta kebaikan diundang pesta. Asyik pesta. Wah, senang sekali ya kalau ada pesta. Bisa makan enak, minum minuman yang segar. Oke banget deh. Kita temani Rabita yuk, supaya bisa segera menemui Monce. Waduh, tidur siangku enak banget ya. Aku mau cari pisang buat makan malam ini. Monce, kamu di mana? Monce. Kok ada yang manggil nama aku ya? Siapa ya? Hei, aku di sini. Halo. Walah, kamu di sini, Tomon. Mon, dari tadi kok kamu gak kelihatan? Kamu baru apa? Kita kan kerja bakti tadi. Hehehe, aku ketiduran. Habis aku tadi main. Capek, terus bobo deh. Maaf ya teman-teman. Ngomong-ngomong, ngapain kalian cari aku? Monce, tadi Kak Devina kasih pengumuman. Nah, tadi kan kamu gak ada. Ini kami kesini mau kasih tahu kamu pengumumannya, biar kamu juga bisa siap-siap. Emangnya ada pengumuman apa? Gini Monce, Raja Negeri Damai mengundang kita untuk pesta yang besar. Untuk waktunya nanti akan diberitahu lagi. Cuman kita harus mulai mempersiapkan diri dari sekarang. Nah, kita kasih tahu kamu supaya kamu siap-siap ya. Apa? Pesta? Pesta apaan? Ngapain kita diundang? Aku nggak percaya Ngapain sih Raja Negeri Damai mengundang kita? Mon, kamu harus percaya. Kak Devina sendiri yang bacain surat undangannya. Kamu siap-siap ya. Teman-teman yang lain juga sedang siap-siap kok. Ada yang buat baju baru, ada yang siapin hadiah. Pokoknya seru deh. Pasti kita akan bersenang-senang di sana. Ya sudah, kalian aja sana yang bersiap-siap. Paling juga bohong. Aku nggak percaya Enakan juga main-main. Ngapain? Sudah aku mau cari pisang aja. Dah. Mon, tunggu dulu. Jangan pergi. Kamu harus percaya. Kita harus datang ke pesta itu. Gimana nih Rabita? Kenapa Monce gak percaya dengan berita yang kita sampaikan? Ya udah, kita pulang aja yuk. Kita lapor ke Kak Devina biar Monce dinasihati sama Kak Devina. Adik-adik, Rabita dan Bi pulang dengan agak sedih karena Monce tidak percaya dengan undangan pesta dari Raja Negeri Damai. Mereka bersedih karena mereka takut kalau Monce ketinggalan gak ikut pesta. Mereka ingin semua warga negeri sejuta kebaikan ikut pesta raja. Akankah Monce berubah pikiran dan menjadi percaya? Bagaimanakah persiapan warga negeri sejuta kebaikan untuk pesta raja? Jangan ketinggalan ya, kelanjutannya pasti seru. Shalom adik-adik semuanya. Nah, Kak Michael senang sekali hari ini Kak Michael bisa ketemu kalian lagi di kebaktian online Joel Kids. Nah, beberapa minggu yang lalu, selama beberapa minggu kita belajar tentang apa nih? Masih ingat ya adik-adik? Ya, Agent of God. Di mana kita menjadi agentnya Tuhan, berbuat kebaikan, melakukan apa yang Tuhan perintahkan, dan mengerjakan setiap yang Tuhan katakan.
Nah itu tentu luar biasa. Nah Kak Michael harap adik-adik semua yang ada di rumah juga mengerjakan dengan sungguh-sungguh. Berikan kebaikan, taburkan kebaikan bagi banyak orang. Biar orang melihat apa yang adik-adik lakukan dan mereka akan memuliakan Bapa kita di surga. Nah adik-adik semua, minggu-minggu ke depan kita akan belajar, ada tema yang baru hari ini. Yaitu apa? Pesta Raja. Nah adik-adik pasti pengen tahu ya, pesta raja apa sih maksudnya? Adik-adik semua, siapa di sini yang kalian pernah ikut pesta atau mengadakan pesta, misalnya ulang tahun? Kalian akan buat pesta kecil ya, supaya orang-orang bisa datang, teman-teman kalian bisa datang. Mungkin kalian juga pernah datang ke pesta pernikahan yang lebih besar lagi, ya, dan ribuan orang mungkin yang hadir. Nah adik-adik, Tuhan juga sedang buat pesta hari ini. Tuhan sedang menyiapkan pesta yang luar biasa. Pesta apa? Pesta penyambutan anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh. Pesta ini dilakukan di mana? Di surga sedang disiapkan. Untuk menyambut siapa? Untuk menyambut semua tamu-tamu undangan yang masuk dalam kerajaan surga. Nah, dan ini luar biasa adik-adik. Mungkin adik-adik berkata, Kak, siapa aja yang diundang? Semua diundang adik-adik. Di kitab Matius 22 ayat 14 dikatakan, Tuhan itu mengatakan banyak yang dipanggil. Kalau kita biasanya mungkin bikin pesta, kalau misalnya pesta ulang tahun cuma teman-teman kita, paling mungkin 20-30 orang. Kalau misalnya pesta yang lebih besar, pernikahan mungkin bisa 1.000, ada yang sampai 2.000, 3.000 orang diundang dalam pestanya. Tapi Tuhan luar biasa adik-adik, di surga bikin pesta luar biasa. Bisa seluruh dunia diundang adik-adik, semua diundang untuk mau datang. Ditawarkan, siapa yang pengen datang ke pestanya raja? Kak, dunia ini isinya sekarang nih jumlah penduduknya kurang lebih 5 miliar kak. Berarti semua bisa masuk semua dalam undangan pesta raja. Bisa. Surga itu besar banget adik-adik. Dan semua bisa masuk ke sana. Tapi adik-adik, nah kakak mau tanya dulu nih. Kalau kalian bikin undangan, ya semua boleh datang, diberitahukan kepada semua orang. Tapi kalian kan bikin namanya. Siapa yang boleh masuk dalam pesta kalian? Betul kan? Misalnya kalian tulis, oh teman-teman sekelas saya namanya ini yang boleh datang. Terus kalian kasih undangannya kepada mereka. Sama dengan kerajaan surga. Undangan ini diberitakan kepada semua orang. Siapa yang mau datang. Tapi adik-adik, ada syaratnya. Yaitu apa? Namanya tertulis bahwa dia boleh masuk. Bayangkan kalau kalian bikin acara ulang tahun, kalian undang teman-teman kalian, mereka datang, tiba-tiba ada orang yang gak dikenal nih adik-adik. Yang kalian gak undang, yang tiba-tiba masuk, namanya gak kalian catat juga sebagai teman kalian gak ngerti. Tiba-tiba dia datang, halo selamat ulang tahun ya. Terus dia ambil makanan, dia makan, terus dia ambil parcel, terus dia pergi. Kira-kira adik-adik jengkel gak? Loh, ini siapa? Gak diundang. Namanya juga gak ada dalam undangan. Kok bisa masuk dan kemudian ngambilin barang-barang makan. Kok enak-enakan? Kita pasti gak akan izinkan dia masuk kan adik-adik? Kenapa? Karena dia gak diundang. Karena namanya tidak tertulis adik-adik. Nah di kerajaan surga juga sama. Sudah diberitakan. Ayo ada pesta raja. Ada keselamatan. Ada surga yang disediakan. Tapi masalahnya, apakah nama kita tertulis dalam undangan itu? Apakah nama kita ada dalam buku tamu? Apakah ada nama kita? Nah di surga ternyata juga punya buku tamu adik-adik. Dan buku tamu itu adalah, nah adik-adik semuanya, di Wahyu 21 ayat 27 dikatakan, ada yang namanya kitab kehidupan adik-adik. Ini bukan kitab kehidupan yang sesungguhnya ya adik-adik ya. Ini Kak Michael cuma buat contohnya aja untuk memudahkan buat adik-adik mengerti. Tapi ini bukan kitab kehidupannya, ini kakak tulis saja. Tapi di Alkitab dikatakan ada yang namanya kitab kehidupan di surga. Apa sih isinya kak? Isinya tadi, nama orang-orang yang boleh masuk ke dalam pestanya raja, boleh masuk ke dalam kerajaan surga. Jadi saat nanti kita meninggal atau kita nanti ikut dalam pengangkatan, ya, kita akan diangkat naik ke surga.
maka nama kita harus tertulis di sini. Kalau adik-adik meninggal, kakak meninggal, maka nanti akan menghadap pengadilan Tuhan. Dan hari itu dibukalah namanya kitab kehidupan. Kalau nama adik-adik ada di sana, maka langsung surga terbuka buat adik-adik. Dan kita bisa masuk ke sana dan tinggal di sana dan menikmati pesta yang luar biasa yang sudah Tuhan sediakan. Tapi kalau nama kita tidak ada di sana, maaf adik-adik, kita nggak akan bisa masuk ke pesta itu. Kita nggak akan bisa menikmati pesta itu. Dan kita nggak bisa masuk dalam kerajaan surga. Siapa di sini yang mau namanya tertulis dalam kitab kehidupan? Ada yang mau? Ada yang mau? Coba. Kak Michael mau lihat. Tangannya diangkat. Nah itu ada yang mau tuh. Ya. Yang satu lagi. Oke. Nah keren banget. Angkat tangan. Yes, luar biasa. Nah tapi ingat. Kak, bagaimana Kak supaya namaku tertulis dalam kitab kehidupan? Bagaimana caranya supaya suatu hari nanti di surga waktu aku meninggal, waktu nanti aku diangkat, namaku ada di sini. Di akhir zaman nanti. Namaku ada dalam kitab kehidupan. Sehingga waktu kitab kehidupan dibuka dan Tuhan membacakan, namamu ada. Dicari di situ, nama kita ada adik-adik. Dan kita bisa masuk ke dalam surga. Siapa yang mau namanya ada dalam kitab kehidupan? Siapa yang mau? Adik-adik mau? Oke, yang mau sekarang tangannya dilipat, kakinya dilipat, perhatikan ke depan. Kita akan mulai. Syarat yang pertama, bagaimana supaya kita bisa masuk dalam pestanya Tuhan dan nama kita tertulis dalam kitab kehidupan. Tangan dilipat semuanya. Kita mulai sama-sama, oke? Nah adik-adik semuanya, sekarang syarat yang pertama akan kita pelajari hari ini bersama-sama. Yaitu apa? Syarat yang pertama adalah percaya. Di Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, orang yang percaya tidak akan binasa, melainkan akan memperoleh hidup yang kekal adik-adik. Jadi sekarang Tuhan mau katakan hanya orang-orang yang percaya yang boleh, dan sebagai syarat pertama mereka namanya ditulis dalam kitab kehidupan. Adik-adik percaya sama Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Bener gak nih? Jangan-jangan cuma ikut-ikutan. Jangan-jangan, aku percaya tapi hatinya sebenarnya gak percaya juga sih. Sebenarnya ya aku cuma ikut-ikutan mama aja sih. Aku gak percaya sungguh-sungguh sih. Atau kalian benar-benar percaya hari ini? Kalau kalian percaya, Kak Michael mau kasih tahu. Satu undangan dengan nama kalian tertulis di situ akan diberikan hari ini buat kalian semua. Sehingga suatu hari nanti nama kalian waktu dicari dalam kitab kehidupan, nama kalian akan ditemukan. Nah, ada satu cerita di Alkitab adik-adik. Ini suatu kejadian yang luar biasa. Hari itu Tuhan Yesus disalibkan di atas kayu salib. Bukan karena dosa loh adik-adik ya. Bukan karena berbuat kejahatan, tidak. Tapi disalibkan karena dosa-dosa kita manusia. Dia disalibkan dan menanggung seluruh dosa kita. Supaya kita semua yang berdosa ini ditebus oleh Tuhan dan diselamatkan. Tapi selain Tuhan Yesus, di kiri dan kanannya ada juga penjahat-penjahat yang disalibkan adik-adik. Kalau mereka ini karena mereka berbuat yang jahat. Karena mereka membunuh, ada yang mencuri, membuat kejahatan yang sangat berat. Sehingga apa? Mereka disalibkan adik-adik. Dan salah seorang penjahat di sebelah Tuhan Yesus berkata, kalau kamu benar Tuhan Yesus, kalau kamu benar Tuhan, tolong aku, selamatkan dirimu dan selamatkan kami. Dia berkata gitu. Ngejek adik-adik. Dia gak percaya sama Tuhan Yesus hari itu. Dia cuma ngejek, dia bilang, kalau kamu memang benar-benar Tuhan, selamatin dong kita. Jangan cuma diam di kayu salib, ayo selamatkan kita. Dan hari itu Tuhan Yesus cuma diam adik-adik. Hari itu Tuhan Yesus diam. Sedangkan di salah sisi yang lainnya, ada penjahat juga adik-adik, sama. Tapi penjahat ini berkata yang lain, dia berkata, Yesus, ingatlah akan aku kalau engkau datang sebagai Raja. Penjahat ini percaya adik-adik.
Dia percaya, dia berkata, Yesus kalau kamu datang ingat aku ya. Kalau kamu datang sebagai raja ingat aku. Dan hari itu juga Tuhan berkata sesuatu yang luar biasa. Dia berkata pada orang ini, dia berkata, hari ini juga kamu akan bersama-sama dengan aku di Firdaus. Bayangin adik-adik, hari itu juga tiket diberikan, undangan diberikan, dengan namanya tercatat di situ, dan dia bisa masuk dalam kekekalan. Dia bisa masuk dalam kerajaan surga. Kenapa? Langkah simpel yang dia lakukan. Dia apa? Dia percaya. Kalau hari ini adik-adik percaya, maka satu undangan dengan nama kalian diberikan hari ini. Dan di surga, di kitab kehidupan yang tadi Kak Michael perlihatkan contohnya, nama kalian akan ditulis di situ. Sehingga suatu hari nanti kalian akan boleh masuk dalam kerajaan surga. Adik-adik, di Yohanes 6 ayat 47 juga dikatakan, orang yang percaya akan mempunyai hidup yang kekal. Kekal artinya apa? Kita tinggal dalam kerajaan surga. Kita tinggal bersama-sama dengan Tuhan, kita menyembah Dia di sana, memuliakan Dia. Adik-adik semuanya, hari ini Kak Michael mau berdoa buat kalian semua. Kalian yang sungguh-sungguh berkata, Kak aku pengen Kak. Aku pengen namaku ada di kerajaan surga. Aku ingin namaku tercatat dalam kitab kehidupan. Aku mau dapat undangannya. Bukan undangan yang kosong tapi namaku tertulis karena Tuhan kenal aku. Kalau kalian mau di tempat masing-masing di rumah kalian, Kak Michael mau ajak kalian berdoa. Ingat adik-adik, tadi ada seorang penjahat, yang satu tidak percaya kepada Tuhan, dia nggak percaya, akhirnya ditinggalkan. Akhirnya dia namanya tidak pernah ada di kerajaan surga. Tapi yang satu penjahat, bukan karena dia baik loh adik-adik, tapi karena dia percaya kepada Tuhan. Tidak ada orang yang baik. Tapi kita semua dibenarkan karena kita percaya kepada Tuhan. Adik-adik percaya gak dengan Tuhan? Orang-orang di luar sana banyak sekali yang gak percaya sama Tuhan. Sudah diceritakan. Kak Michael sering dengar, mereka sudah dengar cerita tentang Tuhan Yesus. Tapi banyak yang menolak Tuhan Yesus. Mereka gak mau percaya. Mereka berkata, Tuhan Yesus itu bukan Tuhan. Dia itu cuma seorang nabi, dia cuma seorang rasul, dia itu bukan Tuhan. Mereka gak percaya sama Tuhan Yesus. Dan orang-orang yang tidak percaya, ingat, namanya tidak akan pernah tercatat di surga. Selama adik-adik gak pernah percaya sama Tuhan, orang-orang tidak akan pernah nama adik-adik tidak akan pernah tercatat di surga. Karena inilah syarat yang mutlak, yang harus kita miliki. Harus kita penuhi. Kalau kita mau nama kita ada di buku kehidupan. Kalau kita mau diundang masuk dalam pesta Tuhan yang luar biasa di surga. Adik-adik mau? Kalau adik-adik mau di tempat masing-masing, sekali lagi di rumah masing-masing, kalian tutup mata kalian. Ingat, jangan lihat kanan kiri kalian. Di rumah masing-masing Tuhan bisa temuin kalian loh adik-adik. Tutup mata kalian saja, taruh satu tangan kalian di dada, satu tangan kalian angkat. Dan hari ini kita mau berdoa. Kita mau berkata, Tuhan Yesus, aku milik-Mu Tuhan. Aku percaya kepadamu ya Tuhan. Tutup mata kalian dan nyanyikan lagu ini sungguh-sungguh. Kita akan nyanyi, kita akan sembah Tuhan. Dan kita minta Tuhan jamah hati kita. Yesus aku percaya. Yesus aku milik-Mu, ku hidup karenamu dan hanya untuk-Mu. Sekali lagi adik-adik katakan, Yesus aku percaya, Yesus aku milik-Mu, ku hidup karenamu dan hanya untuk-Mu.
aku percaya, Yesus aku milikmu, ku hidup karenamu dan hanya untukmu selamanya. Adik-adik buka mata sebentar. Kak Michael mau kasih tahu. Kalian harus sungguh-sungguh hari ini. Ingat, bahkan orang tua yang kita sangat sayangi tidak bisa bawa kita ke surga loh adik-adik. Orang masuk surga itu sendiri-sendiri. Nggak bisa adik-adik berkata, oh mamaku masuk surga berarti aku juga dong. Enggak adik-adik. Mamamu bisa, papamu bisa masuk surga, kamu bisa ditinggal. Kenapa? Kalau kita nggak sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan hari ini. Karena itu dari kecil, ya kita harus sungguh-sungguh adik-adik. Kita harus percaya kepada Tuhan. Supaya apa? Supaya nama kita juga dicatat di dalam kerajaan surga. Buat orang tua yang hari ini juga mendampingi anak-anak, Kak Michael mau ingatkan, jangan sampai kita membiarkan anak-anak kita hidup sembarangan, kita membiarkan mereka untuk cuma bermain dan tidak mau baca Alkitab, tidak mau berdoa, bahkan tidak mungkin menyaksikan mengikuti kebaktian. Saya cuma mau mengingatkan juga untuk orang tua. Ingat, jangan sampai kita selamat dan anak-anak kita ketinggalan. Dan itu mengerikan sekali. Tapi adik-adik semua yang di tempat ini, yang ada di rumah, sekali lagi kalian sungguh-sungguh mau percaya kepada Tuhan, ikuti doanya kakak. Kita berdoa sungguh-sungguh. Sekali lagi, mungkin kak saya sudah sering kok kak. Ya tidak apa-apa. Hari ini kita ulang lagi, kita berkata, Tuhan aku percaya. Catat namaku dalam kitab kehidupan. Catat namaku Tuhan. Aku juga mau ikut dalam pestamu. Aku juga mau masuk dalam kerajaan surga. Aku juga mau bersama-sama dengan Engkau dalam kekekalan. Kalian mau? Sekali lagi angkat tangan kalian. Taruh satu tangan di dada kalian. Kita nyanyikan sekali lagi lagu ini. Setelah itu kita akan berdoa sama-sama. Nyanyikan dengan sungguh-sungguh. Yesus aku percaya, Yesus aku milikmu, ku hidup karenamu dan hanya untukmu. Yesus aku percaya, Yesus aku milikmu, ku hidup karenamu dan hanya untukmu selamanya. Semua tundukkan kepala yang ada di rumah, adik-adik yang ada di rumah. Semua tundukkan kepala. Ikuti doanya Kak Michael dengan sungguh-sungguh. Ingat, bukan bermain. Kak Michael mungkin tidak tahu apa yang kalian lakukan di rumah. Tapi Kak Michael percaya ada mata Tuhan yang selalu mengawasi kita dan melihat kita. Karena itu hari ini, kalau di tempat kalian berada, kalian mau sungguh-sungguh, ayo tutup mata kalian. Ikuti doa kakak. Ikuti doa kakak dengan suara yang keras. Sungguh-sungguh semua tutup matanya. Katakan seperti ini, Tuhan Yesus, hari ini aku belajar percaya kepadamu. Tuhan Yesus, hari ini aku percaya Engkau Tuhan dan Juru Selamatku. Aku percaya Tuhan dengan segenap hatiku. Dengan segenap hatiku, aku percaya. Catat namaku ya Tuhan dalam kitab kehidupan. Supaya suatu hari nanti aku boleh ikut dalam pesta raja. Boleh masuk ke dalam kerajaan surga. Terima kasih Tuhan, aku bersyukur. Adik-adik di tempat masing-masing, kalian boleh doakan papa mama kalian. Kalian boleh doakan keluarga kalian. Tutup mata kalian sebentar.
Doakan mereka, mungkin papa mama atau ada saudara kalian yang belum diselamatkan, ada teman kalian doakan mereka. Supaya mereka semua terima keselamatan. Supaya mereka terima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tutup mata kita semua, doakan. Doakan Tuhan, selamatkan Tuhan, selamatkan. Bawa keselamatan Tuhan, bawa keselamatan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur buat hari ini, buat anugerah-Mu. Kami percaya semua anak-anak yang menyaksikan dan ikut berdoa dengan sungguh-sungguh. Hamba percaya nama kami semua ada dalam kitab kehidupan. Nama kami ada dalam undangan pesta raja yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami berterima kasih. Amin, amin. Adik-adik semua, ingat kalau kita percaya kepada Tuhan, syarat pertama supaya apa? Kita semua bisa ikut dalam pesta raja. Nah, minggu-minggu ke depan adik-adik akan belajar lagi tentang syarat-syarat yang lain. Ya, jadi setelah percaya apalagi nih yang harus kita siapkan sungguh-sungguh supaya apa? Supaya kita bisa masuk dalam pestanya raja. Adik-adik mau? Oke, God bless you semuanya. Goodbye. Sampai ketemu lagi dalam kebaktian online Joel Kids. God bless you. Shalom adik-adik, bersama Kak Deas kita akan berdoa buat kota, buat bangsa. Tapi sebelumnya Kak Deas mau bagikan satu ayat yang luar biasa. Dalam 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Adik-adik yang sedang streaming, dikatakan bahwa yang baru sudah datang. Dan yang lama itu berlalu, hanya bisa apa? Hanya bisa di dalam Kristus. Adik-adik, kakak mau pimpin kalian berdoa untuk menerima yang baru itu. Sederhana caranya. Mari pejamkan mata sebentar. Tutup mata kalian adik-adik. Siapapun yang di layar, HP, laptop, televisi yang sedang streaming, pejamkan mata sebentar. Tirukan sama-sama. Hari ini, saya percaya yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Ampuni dosaku, hapuskan pelanggaranku, dan tulis namaku dalam kitab kehidupan yang di surga. Aku terima dengan iman Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadiku. Dalam nama Yesus. Amin. Dan engkau adik-adik dalam Kristus jadi ciptaan baru. Adik-adik, kita mau berdiri buat kota kita, berdoa buat bangsa kita. Amin. Siapa yang ingin kota kita dijagai Tuhan, dilindungi Tuhan, diluputkan dari semua bencana, semua wabah dan semuanya lenyap. Adik-adik, kenapa kita perlu berdoa hari demi hari, minggu demi minggu? Kakak akan beri gambaran buat adik-adik sekalian. Adik-adik lihat di tangan Kak Deas ini ada sebuah cawan kecil. Di dalamnya ada air yang berwarna sedikit merah atau coklat atau orange. Ya. Nah, kita mau berkata bahwa Indonesia ditahirkan, Indonesia disucikan. Bagaimana caranya adik-adik? Supaya Indonesia itu tahir lewat doa-doa kita yang kita naikkan. Indonesia beberapa waktu yang lalu, jauh di zaman itu, pernah mengalami yang namanya pertumpahan darah, pemberontakan, peperangan dan banyak hal lainnya. Tapi kita mau percaya hari ini adik-adik, lewat semua doa yang dinaikkan, lewat semua yang kita kerjakan buat bangsa kita, itu kembali Indonesia dihapuskan semua
dari pelanggaran semua pertumpahan darah. Inilah fungsi di mana kita berdoa setiap hari adik-adik. Jadi perhatikan, ini adalah doa kita, ini adalah cawan bangsa kita. Kalau kita berdoa tiap saat, tiap hari. Adik-adik lihat, semua cairan tadi yang berwarna orange, merah atau coklat, apakah masih ada? Sudah berwarna menjadi putih, dipenuhi oleh doa-doa kita. Mari percaya bangsa kita, lewat semua yang doa yang dinaikkan, kembali menjadi bersih seperti ini. Terus kita isi cawan ini, dan biar semua yang terbaik dari Tuhan diterima bangsa kita. Amin. Mari pejamkan mata adik-adik. Kita mau berdoa buat bangsa kita, buat kota kita. Kita mau berdoa, ada jamahan Tuhan. Semua yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Tuhan jamah bangsa kita, bahkan jamah bangsa-bangsa. Dia jamah. Ya, tangan Tuhan sedang menjamah. Setiap engkau yang di layar, yang sedang streaming saat ini, terima jamahan Tuhan. Jadi baru, sudah berubah, dan aku tahu Yesus jamah ku jadi. Dia jamah. Terima. Kakak merasakan Tuhan sedang menjamah setiap kalian adik-adik. Ya, terima. Yes. Terima dengan iman. Semua telah berubah. Dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Ada sebuah ayat kitab di Mazmur 91. Kita mau ucapkan sama-sama adik-adik. Indonesia jadi baru dan Indonesia dalam perlindungan Tuhan. Sambil musik terus menyembah, Dia jamah jadi baru. Kita mau perkatakan Mazmur 91 dengan iman. Boleh pejamkan mata sekali lagi adik-adik. Kita percaya Indonesia dalam lindungan yang maha tinggi. Semua tutup mata adik-adik. Mazmur 91. Indonesia dalam lindungan yang maha tinggi. Kami yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindungan kami, kubu pertahanan kami, Allah kami yang kami percayai. Sungguh Tuhan yang melepaskan kami dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia melindungi kami, di bawah sayapnya kami berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Kami tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisi kami dan 10.000 di sebelah kanan kami, tetapi itu tidak akan menimpa kami. Kami hanya menontonnya dengan mata kami sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindungan kami, yang maha tinggi telah kami buat tempat perteduhan kami. Malapetaka tidak akan menimpa kami, dan tulah tidak akan mendekat pada kemah kami. Sebab malaikat-malaikatnya diperintahkannya kepada kami untuk menjaga kami di segala jalan kami. Mereka akan menatang kami di atas tangannya,
supaya kaki kami jangan terantuk pada batu, singa, dan ular tudung akan kami langkai. Kami akan menginjak-injak anak singa dan ular naga. Sungguh hati kami melekat pada Tuhan, maka Tuhan membentengi kami. Tuhan meluputkan kami. Bila kami berseru dalam kesesakan, Tuhan pasti menjawab. Tuhan meluputkan kami dan memuliakan kami. Dengan panjang umur, Tuhan perlihatkan pada kami, berikan kepada kami. Dan Tuhan berikan kepada kami keselamatan yang daripada Tuhan terjadi atas bangsa Indonesia. Di dalam nama Yesus. Dan yang terakhir adik-adik, kita mau tahan bencana alam yang terjadi atas bangsa kita. Sekali lagi, katakan dengan iman bersama-sama Kak Deas. Di dalam nama Tuhan Yesus kami tahan bencana alam dalam bentuk apapun atas bangsa Indonesia, atas dunia, termasuk tsunami, banjir bandang, puting beliung, gunung meletus, gempa bumi, kecelakaan darat, laut, dan udara, bencana alam, roh maut atas Indonesia dan bangsa-bangsa. Tidak ada korban jiwa dan kehancuran kerugian akibat bencana alam. Tangan Tuhan Yesus sendiri yang mengendalikan seluruh alam semesta. Roh Tuhan yang menguasai Indonesia, bangsa-bangsa bahkan seluruh dunia, bangsa-bangsa milik Tuhan. Anggap Tuhan Jeva, Sebat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya terjadi. Haleluya, semua katakan amin. Derek terus berdoa buat kota bangsa kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Oke adik-adik yang luar biasa, Kak Yanti sangat percaya kalian bersukacita pagi hari ini. Amin. Siapa yang bersukacita? Siapa yang diberkati Tuhan? Kak Yanti percaya semua kalian yang di rumah, kalian juga sangat diberkati Tuhan. Kak Yanti mau ingatkan sekali lagi, adik-adik absen di link di bawah ini. Ya, kalian kerjakan kuisnya, kalian baca Alkitab setiap hari, jangan lupa kalian berdoa, kuatkan roh yang di dalam kita, amin. Tetap sungguh-sungguh, tetap semangat ya. Jangan lupa juga ikuti juga Instagram Joel Kids Ministry, alamatnya di bawah ini. Ya, siapa yang masih penasaran untuk cerita minggu depan? Siapa masih penasaran? Semua penasaran kan? Ikuti terus minggu depan, kebaktian minggu depan, dan jangan pernah dilewatkan. Ya, sebentar kita akan tutup ibadah kita mau berdoa, kita mau mengucap syukur, dan kita mau minta penyertaan Tuhan sepanjang hari ke depan kita. Yuk, kita semua angkat tangan sama-sama. Kak Yanti undang semua bangkit berdiri sekali lagi, kita mau berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami sangat mengucap syukur buat semua anugerah-Mu. Kalau hari ini Tuhan, Engkau masih berikan kami kesempatan untuk beribadah, semua karena anugerah-Mu Tuhan. Tuhan, biar setiap kami didapati siap untuk menerima undangan pesta yang dari Tuhan. Buat hati setiap kami percaya dengan undangan pesta yang daripada-Mu Tuhan. Buat kami siap, kami siapkan hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sangat mengucap syukur karena hari ini kami bertemu dengan Engkau. Hari ini kami berjumpa dengan Engkau secara pribadi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan, kami sangat bersyukur. Kami minta penyertaan-Mu sepanjang minggu ini Tuhan. Hari demi hari kami minta penyertaan-Mu. Kami minta kesehatan yang daripada-Mu turun atas hidup kami, turun atas keluarga kami. Berkat yang terbaik dari kerajaan surga turun atas keluarga kami Tuhan. Berkati mama papa kami Tuhan. Berkati pekerjaan mereka Tuhan. Kami mintakan anugerah-Mu Tuhan, senantiasa menyertai setiap langkah kami. Tuhan, saat ini kami mau sepakat, kami mau katakan, kami adalah kepala dan kami bukan ekor. Kami di atas dan kami akan terus di atas. Kami tidak akan pernah di bawah Tuhan. Kami akan terus jadi berkat buat banyak orang. Karena jatah kami adalah memberkati banyak orang Tuhan. Terima kasih Tuhan, biar berkat yang terbaik dari kerajaan surga turun atas setiap kami. Berkat dari Bapa turun atas hidup kami. Kasih sayang dari Tuhan Yesus menyertai kami. Dan persekutuan dengan Roh Kudus ada bersama terus dalam hidup kami. Sampai Engkau Tuhan datang menjemput kami di awan-awan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. God bless you. Sampai jumpa minggu depan.